Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran kita kali ini yang akan membahas mengenai prinsip-prinsip desain pesan pembelajaran. Khususnya, kita akan membahas mengenai prinsip motivasi. Adapun cakupan bahasan kita kali ini yaitu mengenai prinsip umum motivasi dan prinsip motivasi dalam desain teks dan gambar. Nah, untuk yang pertama yaitu prinsip motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, proses mendesain pesan pembelajaran mesti memerhatikan prinsip motivasi ini sebagai acuan keefektifan pesan yang akan disampaikan. Kata kunci dalam prinsip ini adalah membangun motivasi pembelajar atau peserta didik agar mau belajar dari pesan yang disampaikan. Nah, adapun prinsip umum motivasi itu terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, keingintahuan dan variasi, yang kedua, relevansi, yang ketiga, tantangan, dan yang terakhir, dampak positif. Nah, yang pertama yaitu keingintahuan dan variasi. Kesan pertama memiliki peran penting dalam mengetahui sikap seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa. Jika stimulus berupa rasa ingin tahu disajikan beberapa menit saja, maka kemungkinan besar motivasi seseorang dapat dibangkitkan. Contoh sederhananya adalah sajikan judul dengan kalimat tanya, misalkan, ada apa di luar angkasa, mengapa bisa terjadi gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, konflik-konflik atau permasalahan juga dapat menumbuhkan rasa ingin tahu. Konflik ini akan mendorong pembelajar melakukan penyelidikan untuk menemukan solusi yang tepat. Nah, cara menimbulkan konflik itu contohnya seperti ajukan topik-topik permasalahan, sajikan contoh-contoh berlawanan, dan lain halnya. Cara-cara tersebut merupakan bentuk-bentuk untuk menciptakan konflik mental yang bermuara pada peningkatan motivasi belajar. Kemudian yang kedua yaitu relevansi. Motivasi belajar timbul karena pembelajar mengetahui bahwa ilmu yang dipelajari sesuai dengan tuntutan pada kehidupan nyata. Penting sekali prinsip relevansi ditekankan sebelum pembelajaran dimulai. Cara yang dapat dilakukan dalam prinsip relevansi yaitu yang pertama, bangun hubungan antara isi pelajaran dengan kebutuhan di dunia nyata. Yang kedua, hubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh pembelajar. Yang ketiga, adanya kejelasan antara tujuan pembelajaran dengan tujuan belajar pembelajar. Dan yang terakhir, memberikan pembelajar rasa kepuasan yang tinggi terhadap pengetahuan baru. Nah, yang ketiga adalah tantangan. Pesan pembelajaran yang mengandung tantangan akan cenderung memotivasi untuk belajar. Jenis tantangan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif pembelajar. Tantangan yang terlalu berat cenderung akan menurunkan motivasi dan tantangan yang terlalu mudah juga kurang menantang. Nah, yang terakhir yaitu dampak positif. Motivasi akan selalu terjaga apabila usaha-usaha yang telah dilakukan diberikan suatu penghargaan positif. Ada 4 cara yang dapat dilakukan dalam memberikan dampak positif. Yang pertama itu gunakan kepuasan intrinsik dan penghargaan positif untuk menjaga motivasi belajar. Yang kedua, berikan kesempatan kepada pembelajar untuk menerapkan pengetahuan baru yang telah diperolehnya. Yang ketiga, penghargaan yang diberikan terhadap sebuah prestasi biasanya diikuti oleh kesuksesan dalam mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Dan yang terakhir, penghargaan dari luar dapat memperbaiki motivasi belajar materi secara berulang-ulang. Nah, kita lanjut pada bahasan kedua, yaitu prinsip motivasi dalam desain teks dan gambar. Nah, secara khusus terdapat 6 prinsip motivasi yang dapat digunakan untuk mendesain teks dan gambar yang digunakan untuk menyajikan pesan pembelajaran. Ini disampaikan oleh Fleming dan Levy pada tahun 1993. Nah, 6 prinsip motivasi yang dapat digunakan untuk mendesain teks dan gambar itu diantaranya yang pertama, kesan positif. Kesan positif akan mempengaruhi sikap pembelajar. Sikap positif merupakan tangga pertama dalam dimensi belajar. Apabila tidak terjadi sikap positif, maka cenderung belajar tidak akan berhasil atau tidak bisa menuju ke tangga selanjutnya. Yang kedua adalah keterbacaan teks. Pemilihan jenis teks kadang menjadi hobi penulis bila tidak memperhatikan karakteristik sasaran. Akibatnya dapat menurunkan motivasi sasaran membaca teks yang disuguhkan. Nah, dalam hal ini, gunakan gaya penulisan yang mudah dibaca dan dipahami, serta gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga adalah kejelasan gambar. Gambar merupakan representasi konkret dari pesan yang disajikan dengan kata-kata. Pesan yang disajikan melalui gambar akan sangat membantu pembelajar menginterpretasikan pesan tersebut. Yang keempat itu adalah kemudahan tata letak atau layout. Tata letak sebuah pesan, baik teks maupun gambar, sangat memberikan banyak kemudahan bagi pembacanya. Tata letak mesti memperhatikan kemampuan visual pembaca agar dapat menimbulkan kenyamanan. Misalnya penyajian teks dan gambar dalam 2 kolom atau lebih, seperti halnya tata letak pada sebuah surat kabar.
Prinsip sederhananya yaitu tempatkan elemen-elemen seperti nomor halaman, header, dan footer pada tempat yang konsisten di setiap halaman. Nah, yang kelima yaitu kemenarikan gambar. Gambar yang menarik dapat membangkitkan motivasi pembaca. Kemenarikan tersebut tentu memiliki kaitannya dengan pesan. Jadi, gunakanlah gambar yang menarik, serta gambar yang memuat hal baru atau suatu cerita, dan juga gambar-gambar yang lebih berwarna. Nah, yang terakhir yaitu bangkitkan minat. Minat awal merupakan salah fokus penting dalam mendesain pesan. Menyajikan topik-topik yang menarik, menantang, penuh tanda tanya merupakan upaya-upaya menarik minat pembaca di awal penyajian pesan. Nah, tidak hanya topik, gaya bahasa, tipe huruf, dan gambar, akan tetapi tampilan juga merupakan elemen untuk menarik minat pembaca. Disarankan agar membangkitkan minat pembaca ketika kali pertama pembaca melihat pesan, mulai dari judul, jenis huruf, ukuran, warna, dan juga gambar. Nah, jadi itu dia tadi pembahasan singkat mengenai prinsip motivasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.